Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep-konsep psikologi Islam yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Konsep yang ketiga itu adalah konsep an-nafas. Menurut Imam Al-Ghazali, sebenarnya makna an-nafas ini sangat banyak sekali, lebih dari 3-4 makna, tetapi terkait dengan konsep psikologi spiritual dari Imam Al-Ghazali, maka ada 2 makna yang dikemukakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, nafas, yang dimaksud dengan nafas adalah konsep yang mengandung pengertian quwwatul ghadab wasyahwah, energi kemarahan dan syahwat yang ada di dalam manusia, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian-bagian selanjutnya dari kitab Imam Al-Ghazali. Pemaknaan nafsu, nafas atau nafsu dalam bahasa Indonesia sebagai pengertian energi kemarahan dan syahwat ini galib digunakan di kalangan ahli tasawuf, karena yang dimaksud dengan nafsu dalam pengertiannya yang paling pokok menurut kaum sufi adalah sifat-sifat tercela yang ada pada manusia. Oleh karena itu, kaum sufi selalu mengatakan kita harus melawan nafsu. La budda min mujahadatin nafsi wa kasriha. Kita harus memerangi dan menghancurkan nafsu. Jadi di sini untuk nafsu digunakan istilah mujahadah, mujahadatun nafsu, karena nanti di dalam literatur bahasa Arab yang lain, mungkin literatur klasik ya, ada istilah jihad dan mujtahid. Jadi kalau jihad itu konotasinya perjuangan fisik ya, dengan senjata atau dengan tanpa senjata. Sedangkan mujahadah memang itu khusus digunakan untuk perlawanan terhadap nafsu. Ada lagi istilah yang lain, ijtihad, mujtahid, ijtihad. Itu berarti perjuangan pikiran, perjuangan kognitif struggle, memeras pikiran untuk menemukan ide-ide dan gagasan. Nah, untuk nafsu itu digunakan istilah mujahadah. Manusia itu harus berusaha melawan nafsunya dan menghancurkannya, menghancurkan nafsu. Dan itulah kata Imam Al-Ghazali yang dimaksud dengan sabda Nabi, aiddi aduwak nafsak allati baina janbaik. Ya, kira-kira maknanya itu terkait dengan kita dianjurkan untuk menahan diri, menahan nafsu kita, menahan kemarahan
dan syahwat kita ketika berhadapan dengan orang lain, termasuk syahwat kekuasaan. Itu makna yang pertama. Sekali lagi, makna yang pertama itu yang dimaksud dengan nafsu adalah energi, kemarahan, dan syahwat. Sedangkan makna yang kedua, hiya al-latifa allati dzakarnaha allati hiya al-insan bil haqiqah, yaitu zat yang lembut, energi yang lembut yang telah kita sebutkan sebelumnya, dan pengertiannya itu adalah manusia itu sendiri, atau dengan bahasa lain ya wahya nafsul insan wa dzatuhu, yaitu diri manusia itu sendiri dan zatnya. Walakinnaha tusafu bi awsafin mukhtalifah bihasbi ikhtilafi ahwaliya. Tetapi nafas dalam pengertian manusia ini disifati, digambarkan dengan beberapa karakteristik yang beragam sesuai dengan keragaman kondisinya, ahwalnya. Fa idza sakanat tahtal amri, wa zayalaha al-ittirab bisababi mu'aradati syahwat sumiyat an-nafsul mutmainnah. Jika dia tetap tenang dalam menghadapi berbagai sumber kecemasan, sumber keresahan, maka diri ya manusia yang seperti itu disebut dengan diri yang an-nafsul mutmainnah, diri yang tenang. Qala Allah Ta'ala fi misliha, terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang atau wahai manusia yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rela dan direlakan. Wan nafsu bil ma'na al-awwal la yatasawwaru rujuha ila Allah Ta'ala. Jadi nafsu dalam pengertian yang pertama itu berarti dalam pengertian energi, kemarahan, dan syahwat, nggak bisa dirujuk kepada, nggak bisa dibayangkan kembalinya itu kepada Allah. Fa'innaha muba'adahanillah. Sungguhnya jiwa yang pemarah, ya, yang pemarah dan penuh syahwat itu justru jauh dari Allah. Wahya min hizbi syaitan, dan jiwa seperti itu, diri seperti itu termasuk dalam kelompoknya setan. Wa idza lam yatimma sukunuha walakinnaha sarat mudafi'ah lin nafsi syahwaniyah wa mu'taridah 'alaiha sumiyat an-nafsul lawwamah. Tapi jika ketenangannya belum terjadi, jadi ketenangan jiwa, ketenangan diri itu belum terjadi, belum terbentuk, tetapi justru jiwa itu menjadi pendorong untuk nafsu syahwat dan cenderung kepada syahwat, maka diri seperti itu disebut dengan nafsu lawwamah. Li'annaha talumu sahibaha inda taqsirihi fi ibadati maulaha. Karena diri yang seperti itu mencela pemiliknya itu berarti mencela orangnya ketika
tidak sempurna di dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Qala Allah Ta'ala la uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang lawamah, yang mencela, atau demi nafsu lawamah. Wa in tarakat al-i'tirad wa ad'anat wa ata'at li muqtada syahwat wa dawa'i syaitan sumiyat an-nafsul ammarah bisu. Tapi jika dia tidak melakukan perlawanan, lalu tunduk dan patuh pada tuntutan syahwat dan asbab, ya, faktor-faktor yang mengajak kepada jalannya setan, maka jiwa seperti itu disebut dengan jiwa ammarah bisu, an-nafsu al-ammarah bisu. Jadi nafsu ammarah bisu itu yang tidak mau melawan dorongan kepada yang negatif, ya, dan cenderung tunduk dan patuh kepada ajakan setan. Maka diri atau jiwa seperti itu disebut dengan jiwa atau nafsu ammarah bisu. Qala Allah Ta'ala ijbaran an Yusuf alaihissalam aw imra'atil aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikhbaran, ya, mengabarkan, bercerita tentang Yusuf alaihissalam atau istri pembesar Mesir. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena aku tidak bisa membebaskan diriku, sungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ini ya contoh di dalam ayat Al-Quran, dan sekaligus cerita tentang Nabi Yusuf dan istri pembesar Mesir, ya, gubernur Mesir, bagaimana jiwa ammarah bisu itu menguasai, ya, terutama menguasai istri pembesar Mesir. Maka boleh, waqad yajuz an yuqal al-murad bil ammarah bisu hiya an-nafsu bil ma'na al-awwal. Karena itu sangat mungkin untuk kita katakan bahwa yang dimaksud dengan diri ammarah bisu itu adalah nafsu dalam pengertian yang pertama, yaitu nafsu yang berisi energi kemarahan dan syahwat. Fa'idzan an-nafsu bil ma'na al-awwal madhmumah ghayat adz-dzam. Jadi nafsu dalam pengertian pertama itu sangat tercela, sangat tercela. Sedangkan dalam pengertian kedua wabil ma'na tsani mahmudah. Tapi diri dalam pengertian yang kedua itu adalah diri yang sangat terpuji. Li'annaha nafsul insan ay dzatuhu wa haqiqatuhu al-'alimah billahi ta'ala wa sa'irul ma'lumat. Sedangkan diri yang kedua itu sangat terpuji karena pengertiannya adalah diri manusia itu sendiri, zatnya, hakikatnya yang paham, al-alimah billah, yang mengerti tentang Allah Ta'ala dan seluruh maklumat, pengetahuan, informasi yang berkaitan dengan Allah. Jadi itulah penjelasan singkat tentang konsep kedua di dalam kitab Al-Ghazali, ya, di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu konsep nafsu atau konsep diri. Demikian penjelasan singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.